Tidak hanya memporak-porandakan anggaran negara, pagebluk COVID-19 turut mengoyak angka pengangguran dan kemiskinan. Inilah situasi genting sebenarnya. Indonesia dan dunia sedang menghadapi masalah yang lebih kompleks dibandingkan dengan saat krisis ekonomi 2008. Pembatasan sosial berskala besar alias PSBB menyebabkan penduduk kehilangan pendapatan. Angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin pun menganga. Halo Achievers, selamat pagi buat kita semua. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang masalah tentang ketenaga kerjaan. Achievers, pada kondisi pandemi 2020 saat ini, kita mengetahui bahwa banyak karyawan-karyawan yang di PHK karena dampak daripada perekonomian Indonesia yang tidak stabil. Oleh karena itu, mari kita menyimak video pertemuan berikut ini. Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar masuk ke dalam 5 besar di dunia mempunyai masalah-masalah dalam ketenaga kerjaan. Yang pertama adalah Indonesia memiliki jumlah angkatan kerja yang besar. Tentu saja jumlah penduduk yang ada di Indonesia akan mempengaruhi angkatan kerja setiap tahunnya. Persaingan yang tinggi akan membuat angkatan kerja sebagian akan menganggur atau tidak mempunyai kerja. Yang kedua adalah kualitas tenaga kerja yang ada di Indonesia masih rendah. Rendahnya kualitas tenaga kerja di Indonesia akan menyebabkan produktivitas dan efisiensi dalam bekerja itu akan menjadi rendah. Yang ketiga adalah persebaran penduduk yang tidak merata ini akan menyebabkan kemajuan suatu wilayah tertentu dan mengalami penurunan di dalam wilayah tertentu. Yang keempat adalah kesempatan kerja yang masih terbatas. Kita mengetahui sektor produksi yang ada di Indonesia meliputi agraris, ekstraktif, jasa, perdagangan, bahkan industri. Tetapi bidang-bidang produksi atau bidang-bidang lapangan usaha tersebut terbatas untuk menerima angkatan kerja yang menjadi tenaga kerja di dalam perusahaan tersebut. Dan yang keenam adalah pengangguran. Inti dari masalah ketenaga kerjaan ini adalah pengangguran. Jumlah angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan di Indonesia saat ini sangat banyak, terutama karena adanya resesi ekonomi karena pandemi COVID-19 yang membuat pertumbuhan ekonomi di Indonesia semakin menurun. Penghasilan kalau semenjak corona terus terang menurun. Iya, menurunnya karena saya kan konveksi berdagang gitu kan. Yang belanja jadi yang biasanya belanja nggak belanja gitu. Nggak belanja, jadi otomatis nggak ada yang belanja, jadi nggak ada masukan gitu. Penghasilan sih omsetnya ya lumayan. Sekarang semenjak corona itu drastis turunnya, Mbak. Bisa saya bilang hampir lebih dari 50%. Bisa dibilang sekarang hanya bisa buat makan aja. Itu udah syukur aja sekarang. Achievers, kita melihat jenis-jenis pengangguran. Kita lihat slide berikut ini. Achievers, kualitas tenaga kerja di Indonesia harus terus ditingkatkan supaya dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan yang ada di Indonesia, terutama agar dapat bersaing dengan tenaga kerja yang ada di luar negeri. Achievers, apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang ada di Indonesia? Dibagi atas dua. Yang pertama adalah jalur formal, yang kedua adalah
jalur informal. Mari kita lihat tayangan berikut ini. Nah, apakah kalian sudah paham dengan pelajaran kita hari ini? Untuk lebih jelasnya, kalian dapat membaca buku Lensa Kegiatan Ekonomi halaman 52 dan halaman 53. Sampai bertemu minggu depan dan terima kasih.